atau yatalaqawna din, mereka menemui ad-din yaitu dinul Islam manhajan kamil sebagai sebuah manhaj yang sempurna. Bahasan berikutnya dalam pembahasan al-Islam, akidah wa syariah, yaitu ilmu aqidah wa ilmu syariah, yaitu disiplin akidah dan juga disiplin syariah. Yang ketiga adalah asilah bainal aqidah wa syariah. Jadi hubungan asilah bainal aqidah, antara al-aqidah, bainal aqidah wal syariah. Bagaimana hubungan antara akidah dan syariah? Yang keempat, bahasannya dalam al-Islam, akidah wa syariah, daruratun wa muhadir, sesuatu yang darurat di sini adalah sesuatu yang wajib, ya, sebagai sebuah kemestian, keharusan, wa muhadir, dan segala sesuatu yang dapat memperingatkan kita. Jadi darurat wa muhadir. Jadi peringatan-peringatan yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita melakukan aktivitas baik hati ataupun lisan kita ataupun perbuatan yang bertentangan dengan al-aqidah. Dan yang terakhir yaitu ahniyah atau ahamiyatun, kepentingan, ya, bagaimana pentingnya akidah wa atharuha, dan pengaruhnya. Apakah akidah itu penting buat orang yang beragama Islam, wa atharuha, dan bagaimana pengaruhnya akidah itu terhadap kehidupan seorang muslim. Jadi ahliyatul akidah wa atharuha. Bisa pagi bisa kan nggak bisa. Bahasan yang pertama yaitu as-sahabatu yatalaqawna manhajan kamilan, bahwa para sahabat ini mereka adalah generasi yang menemukan, yang memperoleh, ya, liqah, ya, mereka yang mendapatkan, menemukan manhajan kamilan, sebuah manhaj, sebuah cara, metode yang sempurna. Nahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkit, ya, pernah dengan kata-kata nahdlatul ulama, nahdah. Jadi ini nahadha itu bangkit, ya. Jadi nahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi a'ba'i dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, ya, bi a'ba'i dakwah, dari beban ad-dakwah, dari beban-beban. Jadi ini bentuk jamak taksir, ya. Bi a'ba'i dakwah, dari beban-beban dakwah. Wa sada'a biha, dan beliau berusaha untuk menyelesaikan beban tersebut, ya. Jadi nahada Rasulullah bangkit dari kesulitan dalam menjeluk kepada manusia, wasoda dan memiliki kemampuan untuk memecahkannya, munju sejak amarahullah, ini penjelasan saja, amarahullahu, ya, sejak Allah memerintahkannya, ya, bidzalika, untuk melakukan dakwah. Haitsu qala, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr, ya, ayat 94, yang lain. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin.
di soda fasda abli sampaikan fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah bima tu'maru, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Muhammad, ya. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah 'anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Perintah ini kita ketahui bahwa sejak sejak Sayyidina Muhammad SAW diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Jadi sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, datanglah perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang Allah turunkan. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai seorang nabi sejak usia 25 tahun. Nah, pada usia 25 tahun kita ketahui Nabi hanya menyampaikan apa yang diterimanya dari Allah, wahyu dari Allah hanya kepada diri dan keluarga. Jadi nahadha Rasulullah SAW di aba'i dakwah wa sada'a biha mundu an amarallah ta'ala bidzalika haitsu qala fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah memang surat Al-Alaq, tetapi ayat yang diturunkan yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan apa yang diterimanya dari Allah kepada masyarakat musyrik saat itu adalah surat Al-Hijr. Jadi surat Al-Hijr ayat 94 ini sebagai argumentasi bagi Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang diterimanya kepada masyarakat atau kepada manusia. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi fasda dhamirnya anta, bima tu'maru anta tu'maru, dengan apa yang kau diperintahkan, wa a'rid, dan berpalinglah 'anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Wastamarra, marra berlalu, wastamarra nuzulul wahyi alaihi. Nah, kemudian setelah turunnya ayat ini terus berlanjut, diturunkannya Al-Quran. Wastamar nuzulul wahyi alaihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Makkah, di Makkahil Mukarramah, di Makkah al-Mukarramati, salah satu asyara, selama kurang lebih 13 tahun. Jadi istamar nuzulul wahyi alaihi sallallahu alaihi wasallam di Makkahil Mukarramah salah satu asyara. Jadi selama 13 tahun Nabi melanjutkan menyampaikan apa yang diterimanya dari Allah untuk disampaikan kepada masyarakat. Lam ya'rif laha at-tarihu mansilan bitajarud wal ikhlas. Selama 13 tahun itu ya memang tidak begitu jelas berkaitan dengan sejarah bagaimana perintah misalnya untuk ikhlas, kemudian was-sabru wal jihad wal mujahadah, perintah untuk bersabar, perintah untuk berjihad, wal mujahadah, dan juga perintah untuk bermujahadah, wa tarbiyah al-imaniyah, begitu pula perintah pendidikan keimanan al-amiqah, yang dalam, jadi perintah pendidikan keimanan yang dalam, al-amiq, jauh. Pada saat al-qaidah as-sulbah,
pada saat al-qaidatu as-sulbatu, maka kaidah atau dengan berjalannya waktu selama 13 tahun diperolehlah sebuah kaidah atau norma-norma yang as-sulbah, yang solid, yang kuat, ya. Robbaha an-nabi, yang nabi itu kemudian memeliharanya dalam dakwahnya selama 13 tahun, ya. Ala ainihi yaqudu khotoha al-wahyu al-ilahi fi kulli lahzatin minal lahzat, ya. Nah, kesemuanya ini yaqudu khotoha, jadi telah menuntun, ya. Kedua yaqudu, qada yaqudu, khotoha garis-garisnya, ya. Khotoha al-wahyi al-ilahi fi kulli lahzatin minal lahzat, ya, dalam setiap waktunya. Wa ya'khudhu bi yadiha litakunu 'alal jadah, kemudian beliau mengambil, ya, wa ya'khudhu bi yadiha, dengan kemampuannya, litakunu 'alal jadah, menjadi sebuah jalan, ya, minat tariqut tawil, jadi jalan yang panjang yang ditempuh oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun, ya. Jadi alal jadati minat tariqi at-tawil, dari jalan yang panjang. Summa intaqala biha ila haitsu tajidu at-tatbiq al-amali. Kemudian setelah 13 tahun Nabi menerima wahyu yang kita kenal dengan wahyu-wahyu yang diturun. Jadi wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah selama 13 tahun ini dikenal dengan ayat atau surat Al-Makkiyah, ya. Cuma intaqala biha ila haitsu, kemudian berpindahlah, ya, intaqala biha ila haitsu, sampai pada satu saat tajid at-tatbiq, ada kemudian penyesuaian al-amali, ya, penyesuaian praktis, lima badi'il Islam, untuk membuat dasar-dasar Islam, ya. Kamilah, secara sempurna, fil Madinah. Jadi ayat atau wahyu yang ditentukan oleh Allah selama 13 tahun ini menjadi dasar, ya, menjadi dasar bagi Nabi Muhammad beserta para sahabat, khususnya dalam membangun dasar-dasar Islam, ya. Jadi al-lima badi'il Islam kamilah fil Madinah. Ba'da an aradallahu lahum, setelah Allah, ya, Bada'an aradallahu lahum al-khair, setelah Allah menghendaki mereka kebaikan, fasaqahum liyubayyin, kemudian menggiring mereka, ya, jadi membawa mereka, fasaqahum liyubayyin, yang akhirnya mereka berbayat. Jadi liyubayyin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bai'atul aqabah. Jadi bai'atul aqabah, sebuah dukungan dari kelompok Ansor kepada saudaranya yang muslim di Mekah, ya, para sahabat yang ada di Mekah, itu dikenal dengan bai'atul aqabah. Jadi liyubayyi'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bai'atul aqabah allati kanat, yang Baitul Aqabah ini kanat hajarul asas, menjadi fondasi lah, ya, hajarul asas menjadi dasar fi bina'i ad-daulah al-islamiyah, dalam membangun kedaulatan Islam.
Kenapa? Karena pada saat Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, kedaulatan Islam itu belum sepenuhnya karena kondisinya yang masih lemah, ya. Tidak ada dukungan. Jadi dukungan dari internal sendiri di mana Nabi tinggal, masyarakat Mekah tidak menyukainya. Kemudian dengan Bai'atul Aqobah ini ada dukungan dari masyarakat yang berada di Yasrib pada saat itu, dikenal dengan Yasrib belum Madinah. Jadi masyarakat Yasrib memberikan dukungan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dukungan itu dalam bentuk Bai'atul Aqobah, ya. Jadi alati kanat hajar asas fi bina'i ad-daulah al-islamiyah. Ya. Alati amalalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya diwahyin min rabbih, dari wahyu Tuhannya. Karena setelah itu kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kedaulatan Islam, ya, kedaulatan Islam diperoleh pada saat kemunculan Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW semakin kuat ketika mendapatkan dukungan juga dari masyarakat Muslim yang ada di Madinah atau yang dikenal pada saat Yasrib. Pernah Nabi beserta sahabat juga melakukan hijrah, tapi hanya sahabatnya saja, yaitu ke Habsyah. Kemudian di Habsyah pun mendapatkan dukungan sehingga sahabat semakin kuat. Nah, pada kondisi seperti itu, ya, jadi dalam situasi di mana masyarakat Muslim belum kuat, jadi yang dibutuhkan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selama kurang lebih 13 tahun itu tidak berbicara tentang bagaimana menata masyarakat yang sudah beriman atau dikenal dengan ayatul madaniyah, ya, atau suratul madaniyah, ya. Hatta sampai iza ma'akmala sallallahu alaihi wasallam al-bina, setelah Nabi sempurna melakukan pembangunan secara mental berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya selama 13 tahun dari Allah, ya. Wa atamal balagh, ya. Jadi Al-Quran kita tahu itu kan diturunkan selama 23 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ditunjuk oleh Allah menjadi Rasul 40 tahun. Jadi ditambah 13, 53, ditambah 10, 63. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad selama 13 tahun ini, itu situasi para sahabat, ya. Jadi situasi Nabi dengan para sahabatnya dalam kondisi lemah. Jadi yang dibutuhkan adalah sebuah nilai-nilai yang mendasari keyakinan mereka bahwa yang diterimanya dari Nabi Muhammad adalah sesuatu yang benar, ya. Atau merupakan tambahan untuk melakukan kegiatan yang lemah tadi. Yang dibutuhkan keyakinan yang kuat. Bagaimana menumbuhkan keyakinan yang kuat, ya. Jadi hatta iza ma'akmal sallallahu alaihi wasallam al-bina wa atamal balagh, ya. Dan beliau sudah menyampaikan wa atama al-balagh, wa tahaqquk birrafi al-a'la, dan beliau merealisasikan dengan lembut, ya, dengan halus, ya,
Birofiqil a'la kana li hadhil qaidah, ya. Berdasarkan kaidah ini wali hadhil ummah, dan juga untuk umat ini, yaitu aisanu bitanhi al-bashari kullu hadza, semua ini kullu hadza wa sahabatu ridwanullah alaihim, semoga Allah meridai para sahabat, yatalaqqawna minan nabi ahkam hadatin, mereka mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW ahkam hadatin, itu ketentuan agama, wa ta'alimi, wa ta'alimahu, ya. Bagaimana pengajaran, ya. Jadi ta'alim ini bentuk jamak dari allama yu'allimu ta'alim, jadi pengajaran, ya. Wa ta'alimahu wa adabahu, ya. Allama yu'allimu ta'alim wa ta'alimahu wa adabahu, ya. Begitu pula adab-adabnya. Jadi ada ketentuan-ketentuan ahkam muhadzati, kemudian wa ta'alimahu wa ta'alimahu wa adabahu fima yata'allaqu bil iman wa ma'rifatullahi subhanahu. Jadi ketentuan agama, pengajaran-pengajaran, dan juga ada